Moralitas Bushido itu hari ini menjelma jadi mentalitas Jepang. Etika moral Jepang, Amae and Gimu Giri. Jadi kalau Amae itu masyarakat Jepang itu menjaga harmoni sosial. Yang kedua, on itu orang Jepang itu biasanya pantangan benar kalau ada utang budi. Cepat-cepat dia ingin mengembalikan. Jadi kalau kalian baca beberapa buku, termasuk tulisannya Rosihan Anwar, tulisannya yang tentang Jepang itu, bagaimana orang Jepang itu misalnya kalian ngasih souvenir dari Indonesia, main ke Jepang nih tak kasih souvenir sarung, dia cepet-cepet ingin ngasih, dibalas lagi dikasih apa. Bukan urusan dia membalas budi apa enggak, dia enggak mau utang budi. Enggak enak utang budi itu. Jadi kalau kita kan enggak, semakin banyak yang ngasih, ayo, ada lagi yang ngasih, ayo. Kalau sana enggak, ada yang enggak enak ini ada yang ngasih, tak balas itu on. Jadi mentalitas kedua itu yang bikin mereka kuat, mandiri, independen, tidak tergantung yang lain. Kayak di Indonesia ini kan semakin banyak yang ngutangi, semakin banyak yang minjemnya, kita kan seneng, lumayan, gak usah kerja punya uang kan gitu. Tapi kalau mentalitas Jepang enggak. Yang ketiga, Gimu. Kalau Gimu ini bela negara, bela pemimpin, bela bangsa, demi negara. Kalau sekarang demi perusahaan. Ya, orang Jepang itu jarang yang keluar dari kerjaannya itu. Kebanyakan kerja itu ya dari muda sampai tua. Relasinya relasi kerja. Gak kayak kita kan, ada gaji lebih bagus, pindah pabrik. Ada gaji lebih bagus lagi, pindah lagi. Tapi kalau sana ada loyalitas, Gimu. Selama ini meskipun pabrik saya ini gajinya kecil, sudah menghidupi aku dan keluargaku bertahun-tahun. Meskipun ada tawaran lebih bagus, saya di sini aja. Karena pabrik ini sudah menghidupi aku sekian lama, nanti kalau tak tinggal susah nyari gantinya, yang gak pengalaman kasihan, susah. Itu loyalitas. Kalau di Indonesia kan enggak. Cara berpikirnya selalu serba menuntut. Kalau gaji nggak naik, aku pindah nih, kan mesti gitu. Tapi logika itu nggak laku kalau di Jepang. Mereka punya mentalitas Gimu. Yang keempat, Giri. Yo, rasa wajib untuk membalas kebaikannya orang lain kayak tadi. Jadi orang lain, utang budi itu agak berat bagi orang Jepang. Jangan sampai aku utang budi. Jadi ini mentalitas umumnya. Ada juga mentalitas ekonominya. Ini buahnya Bushido. Jadi orang Jepang mandiri, jujur, rajin, hemat, amal, dan memikirkan kepentingan umum. Itu kunci suksesnya Jepang hari ini. Mandiri. Jadi orang Jepang itu tidak suka tergantung. Makanya ada era yang disebut era isolasi. Tidak butuh yang lain deh kita. Kita bisa hidup tanpa bantuan yang lain. Kita bisa pinter, kita bisa jaya tanpa dukungan yang lain. Bahkan mungkin kalau yang lain butuh kita boleh, tapi kita tidak terlalu butuh yang lain. Nah itu Jepang. Ya kayak Indonesia ini kan. Indonesia ini banyak negara lain tergantung sama kita. Kalau kita rusak, mereka juga rusak. Contohnya Asad. Jadi Singapura, Malaysia itu kan tergantung sekali sama Indonesia. Kalau orang Indonesia marah, nggak usah nyerang ke Malaysia, kita bakar aja hutan kita. Mereka sudah nggak bisa hidup. Itu tergantung. Itu
Cuma bukan itu mandirinya orang Jepang. Jepang itu kemarin di pertemuan pertama kan kelihatan bagaimana labilnya wilayah Jepang, ngalah-ngalahi Indonesia. Mereka sangat terancam oleh tsunami, oleh gempa, karena posisinya memang kayak pretelannya benua Asia. Tapi mereka tangguh. Tsunami tahun 2011 kemarin, tapi sekarang ya mereka cepat sekali kan recovery-nya, seolah-olah nggak ngalami apa-apa. Indonesia yang tahun 2004 ada tsunami, itu sampai sekarang rasanya juga masih. Gempa tahun 2006 itu di Ring Road agak ke timur sebelum SMK itu masih ada poskonya. Posko gempa itu pirang tahun nggak dicopot-copot. Jadi susah Indonesia itu mandiri. Yang pusat menyerahkan itu urusannya masing-masing daerah. Yang daerah itu tugasnya pemerintah pusat, selalu saling mengkambing hitamkan. Yang kedua, jujur. Ini nggak perlu diomongkan lagi. Jujur itu kualitas moral yang ada dan dituntut di semua level peradaban manusia, baik masa lalu maupun masa kini. Tidak ada satupun dimensi hidup yang nggak nyuruh orang jujur. Makanya ada cerita Nabi ketika ditanya seorang residivis yang mau masuk Islam, saya ingin masuk Islam tapi nggak boleh dilarang apa-apa, saya sudah terlanjur jahat. Ya wis, kamu hanya saya suruh satu hal, jujur. Karena begitu orang jujur itu akan sangat banyak kualitas moral yang lain akan ikut. Itu kejujuran. Kalau nggak ya rasakan sendiri aja. Begitu kamu jujur, membangun dirimu secara jujur, kualitasmu akan terbentuk, auramu akan berubah. Semakin kamu jauh dari jujur, auramu agak gelap, karena kamu sendiri sebenarnya juga galau. Ya rasakan sendiri. Yang ketiga, rajin. Saya nggak perlu ngasih nasihat. Sejak kamu sekolah, tiap hari kamu dimarahi, disuruh rajin. Urusan kamu sampai hari ini nggak rajin, itu takdir. Oke, iyalah, kesel jelas ke siji-siji. Yang keempat, hemat. Harus selak ngantuk kamu jelasin satu-satu. Hemat juga begitu. Kamu sejak kecil disuruh nabung kan, ya. Oke, meskipun tabungan dulu waktu kecil tabungannya kan dari kayu apa dari itu kan, celengan itu kan, meskipun belum nyampe dibolongi sorry gitu. Terus waktunya dipecah dulu tak kasih banyak kok, sedikit kok dibolongi dulu. Terus yang kelima, amal soleh, maksudnya berbuat baik, berbuat kebajikan. Dan yang ke-6, pikirkanlah kepentingan umum. Jangan egois, nyari enaknya sendiri, nyari terkenalnya sendiri, nyari jayanya sendiri. Yang lain juga dipikir dong, kepentingan umum. Orang mungkin juga ingin seperti yang kamu lakukan, seperti yang kamu rasakan. Karena penyakit hari ini itu kan penyakit orang Indonesia itu kebanyakan lawannya ini semua. Tidak mandiri, tidak jujur, males, boros, apa-apa seneng pesta, seneng hura-hura kan gitu. Begitu punya uang dikit, jalan-jalan kemana ya? Kan gitu. Nanti bilangnya, ya habis deh, mesti gitu. Jadi tidak hemat. Terus amal, Indonesia itu amal itu pelitnya luar biasa, kecuali kalau sedang pamer. Entah pamer pada siapa. Tapi kalau tidak dalam konteks pamer, itu biasanya pelit. Kamu beli pulsa 10.000, tapi kalau di masjid Jumat itu masih berapa? Ya kan? Itu mentalitas. Besok kalau ngaji, tehnya 1 gelas harganya 3.000 ya. Orang ngaji pak besok. Ya kan?
dengerin rekamannya aja cukup Pak, ngapain itu gitu. Itu mentalitas sudah. Jadi lawannya itu. Dan egois dalam konteks enaknya sendiri, atau enaknya kelompoknya, atau enaknya partainya. Jadi penyakit kita hari ini kebalikannya. Kalau ingin bangkit Indonesia, khususnya dari sisi ekonominya, bisa niru Jepang. Hidupkan 6 moralitas ini.